Assalamualaikum. Eh, Ketemu lagi ngopi bareng bersama Ujang Rawing, masih Anum Kauro. Kali ini saya mau berbagi cerita tentang bagaimana kita bisa menarik uang atau menarik rezeki dengan cara-cara yang meditasi atau cara-cara miturut Ujang Rawing melalui Andum Kauro. Nyipta uang atau nyipta rezeki atau nyipta penggawe atau pekerjaan misalkan, itu adalah yang pertama kita harus pakai angan, ya. Ingat, angan. Angan itu beda sama ilusi, ya. Kalau ilusi itu duduknya itu di kepala lebih lama. Akhirnya timbulnya semacam hayalan. Terus kalau cipta yang melalui angan itu seperti apa? Jadi misalkan kayak gambar, sampai ngegambar, set angan kalian itu bayangkan apa yang kalian mau gambar. Misalkan kalau lagi zaman anak-anak kan kita suka gambar gunung, bayangkan gunung ya seperti ini, ada lubang seperti ini. Nah sekarang kalau misalkan kita uang, ya angan kita itu menggambar bahwa itu tuh adalah uang, ya. Nah setelah kita sudah bisa itu tergambar bahwa uang itu tadi, baru setelah diangan itu masukkan pada otak. Otak itu adalah dengan cara mencipta. Otak ini ada dua bekerja, yang bekerja untuk hal ini, ya, satu negatif, satu positif. Artinya positifnya ini adalah untuk menarik, negatifnya adalah untuk membuang. Artinya kita tarik hal uang tadi dengan positif, ya. Positifnya seperti apa? Nah kita positifnya gini, uang yang kita tarik ini jelas melalui profesi kita, usaha kita, misalkan pedagang atau yang kerja. Nah, lalu apakah sewajar-wajarnya itu? Tidak. Kalau misalkan orang kerja kan kemungkinan gaji hanya terbatas sekian-sekian, atau pedagang dengan keuntungan sekian-sekian. Lalu gunanya cipta di situ apa kalau misalkan itu sudah ditentukan dengan syariatnya seperti itu? Tidak. Dengan cipta ini kita ada keajaiban yang melalui profesi. Misalkan kita harus bisa cipta bahwa ada uang itu dari tangan seseorang juga, bukan dari nemu atau turun dari langit tadi, bukan. Tapi dengan pekerja misalkan, tiba-tiba bos ada kasih, atau bos-bos yang lain narik atau naik pangkat misalkan seperti itu, atau si pedagang dia akan laris bahkan banyak bonus. Nah di situ kita yang di luar dugaan kita, itu hanya kekuatan cipta tadi. Terus kalau sudah hal otak bekerja seperti itu, pasti panca indera ini ngerecokin melalui si angan-angan tadi. Akhirnya gambar kita menjadi rusak, ya. Rusak semua. Karena apa? Pasti panca indera kita mikirnya yang macam-macam, udah segala macam. Pekerjaan kita belum dikerjakan, tapi berbagi di situ sudah dibagi sama pikiran tadi. Nah, pikiran-pikiran itu tadi, makanya di saat kita melakukan hal ini harus kita singkirin dulu. Nah, otak yang tadi yang bekerja harus kita tarik dengan positif, biar otak yang bekerja adalah otak positif, adalah otak bagian kanan. Itu bisa bekerja, narik melalui
rasa atau melalui angin atau melalui bab makanan, nah, kita tarik supaya larinya ke jantung. Ya. Dari jantung itu nanti akan terbagi-bagi yang baik dan yang buruk. Artinya yang tadi sifatnya ngerecokin semacam panca indera tadi, kalau kita sudah bisa menurunkan angan kita ke dalam jantung, syukur sampai ke dalam hati, nah dia dengan sendirinya mental panca indera tadi. Tapi kalau panca indera ini tadi kita turuti, justru kita tidak akan nyampe ke dalam hati atau jantung. Terus bagaimana cipta dengan hati atau jantung tadi? Nah, otak setelah jelas tahu itu gambar, makanya gambar ini kita simpen lah sampai ke dalam hati. Seperti ini gambar yang kita inginkan. Uang misalkan ya. Uang sampai benar-benar terlihat oleh hati. Nah, kalau sudah terlihat oleh hati, dalam sehari itu kita bisa lakukan itu 10 menit. Artinya kalau sehari 3 kali artinya kan 30 menit ya. Setiap kita lakukan sehari 3 kali 10 menit kita bisa cipta itu uang atau penarik lainnya. Nah, itu dengan mudah sampai ada daya getar di dalam hati kita atau dalam jantung kita. Kalau sudah ada getaran, sudah ada nyutan, itu artinya mereka sudah kerja. Tapi yang jadi masalah kan gini, ya, kadang kita ini kan terganggu oleh organ-organ tubuh kita yang kecil yang lainnya seperti lambung, usus, dan urat-urat nadi yang lain. Jadi kadang-kadang angan kita ini gede, misalkan ya mungkin ratusan juta atau miliaran gitu. Tapi karena direcokin oleh organ tubuh yang kecil ini, nah, akhirnya yang ketarik yang kecil, ya, yang ketarik yang kecil. Kita angan 100 juta, tahunya 100.000. Nah, ini di sini akhirnya pikiran kita memberontak. Ya kan nggak benar, nah, seperti itu. Tapi ini kita harus, sifat hati nggak seperti itu. Sifat hati harus bisa menerima sekecil apapun itu yang kita datang terima, karena dari proses menerima ini tadi semuanya ini nanti setor ke dalam hati, setor ke dalam hati, semua nanti akhirnya hati yang bergerak. Nah, akhirnya kita bisa menjadi kumpul dan menjadi besar, nah, seperti itu. Nah, kalau dikit demi sedikit sudah besar, baru itu namanya semua getaran daging semua bergerak. Daging pun termasuk salah satu penarik yang besar ya, tapi masih kalah besar dengan Tritunggal tadi. Tapi daging cukup mewakili karena apa? Dia yang bisa menyerap sari-sari tadi, yang bisa mendorong ke dalam hati, yang akhirnya hati yang bisa memilih mana baik dan mana buruk, dan yang mana yang harus dia tarik dan yang mana yang harus dia buang, itu adalah hati yang menjalaninya. Jadi itu semua harus dijalani ya, oleh hati. Hati baru istilahnya, karena hati inilah yang sumber kekuatan utama untuk bab ini. Cuman minimal kita bisa tarik pakai jantung atau pakai otak tadi. Nah, untuk bagian kepala, bagian otak, yaitulah yang mengganggu adalah panca indera, yang mengganggu, kita menarik besar, itu yang mengganggu adalah panca indera. Terus kalau misalnya sudah bekerja dengan hati, apakah tidak ada gangguan? Juga ada. Gangguannya yaitu yang 4 perkara tadi, yang nafsu amarah tadi, atau al-umawah atau mutmainah dan sofiyah. Nah, ini 4 ini pun mengganggu urusan membuat ketenangan. Karena apa? Di sini akan ada pemberontakan yang namanya baik dan yang mana buruk dan yang mana nafsu. Nah, ini semua bergerak untuk mengganggu ketenangan hati, sehingga
kita tidak gambar tadi tidak sampai masuk ke dalam hati, sampai di jantung ya, sampai di jantung. Otomatis apa yang kita cipta yang besar tadi ya tidak sebesar sesuai keinginan, karena akhirnya karena sudah terhalang oleh 4 nafsu tadi, akhirnya yang bekerja mungkin jantung ya, atau mungkin lambung, mungkin ya itu akhirnya yang saya bilang tadi, jadinya ya kecil tadi. Ya, cukup sekian tentang narik atau menarik uang. Lain kali saya lanjutkan masih bersama Ujang Rawing di Andum Kawruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.